Pemirsa Intens Investigasi, geger kisruh donasi Agus Salim dialihkan oleh Denny Sumargo dan pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan di bawah ketua yang baru yaitu Gary Julian menggantikan posisi Pratiwi Novianti kepada ribuan korban bencana alam di Flores Timur, NTT, sudah membuat Agus meradang dan merasa sakit hati kepada Novi, Denny Sumargo dan juga Gary Julian. Ya, di tengah kekecewaan Agus karena dana donasi miliknya sebesar 1,3 miliar rupiah yang telah diserahkan ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu korban bencana alam oleh Denny Sumargo dan Gary Julian, membuatnya drop kembali. Lalu seperti apa Novi menanggapi pernyataan Agus yang menyebutnya sudah menyakiti dirinya itu? Apakah menurut Novi perkataan Agus itu berlebihan? Dan apa sebenarnya yang membuat pihak Novi yakin untuk mengalihkan donasi mata Agus itu kepada para korban bencana alam Lewo Tobi NTT? Lepas dari kesedihan yang kini dirasakan oleh Agus, Novi juga memberikan tanggapannya ketika Gary Julian sebagai ketua yayasan yang baru ditemani Denny Sumargo disambut antusias saat memberikan bantuan bencana alam di NTT. Benarkah melihat para korban menyambut antusias Denny Sumargo dan Gary membuat Novi merasa senang sekaligus puas karena merasa pengalihan uang donasi mata Agus sudah dilakukan di tempat yang benar, yaitu di tempat yang membutuhkan bantuan? Namun di tengah aksi heroik yang dianggap berhasil di NTT itu, ada kabar tersiar jika antara Novi dengan Denny Sumargo sempat dikabarkan pecah kongsi. Benarkah hal tersebut? Benarkah juga menurut Denny Sumargo ia mencurigai 5 sosok yang dianggapnya sudah menyebarkan rekaman percakapan antara dirinya dengan Farhad Abbas ke media sosial? Lalu siapa saja 5 sosok yang dicurigainya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh uang donasi pengobatan mata Agus diketahui sudah diserahkan kepada korban bencana alam di NTT oleh Denny Sumargo dan pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan di bawah ketua yang baru, yaitu Gary Julian, menggantikan posisi Pratiwi Novianti. Dan ternyata hal tersebut sudah diketahui oleh Agus, dan Agus pun mengaku sangat sakit hati kepada Novi, Denny Sumargo dan juga Gary Julian yang membuat dana donasi Agus dialihkan ke korban bencana alam di NTT. Dan saat ditemui sedang mengisi sebuah acara di salah satu kampus, hari ini Novi pun memberikan tanggapannya terkait dirinya disebut Agus yang sudah menyakiti hatinya terkait donasi Agus sudah diputuskan yayasan untuk dialihkan kepada korban bencana alam di NTT. Lalu seperti apa Novi menanggapi pernyataan Agus yang menyebutnya sudah menyakiti dirinya itu? Apakah menurut Novi perkataan Agus itu berlebihan? Dan apa sebenarnya yang membuat pihak Novi yakin untuk mengalihkan donasi mata Agus itu kepada para korban bencana alam Lewo Tobi NTT? Ya mereka memainkan drama-drama mereka. Dengan drama-drama mereka, ya itu menyakitkan Agus. Seakan-akan adapun uang yang buat Agus berobat, Agus nggak bisa nikmati sampai sekarang. Lihatlah masa-masa pengobatan Agus yang harusnya memang benar-benar harus diperhatikan kemarin, gitu. Tapi sekarang apa hasil yang Agus dapatkan? Sekarang ketika mental Agus sudah naik, sudah sehat, tapi Agus dijatuhkan lagi dengan keadaan seperti itu. Gimana coba sakitnya Mbak kalau Mbak dibuat seperti itu, gitu. Emang gimana nih?
Kalau misalnya begitu ya kalau dia merasa dirugikan atau apa, proses aja sih, berjalan aja. Saya ikuti kok prosesnya, mau seperti apa. Jika Teteh masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh, salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian itikat Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Kalau maunya berobat, Bang Densu kan sudah dengan tegas ya datang ke saya maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau ke ranah hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu dan semakin tidak akan sampai pada poinnya. Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemindahan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik-polemik baru gitu. Iya, itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu. Dan yayasan. Mas Gedi juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak lain juga mau seperti itu. Dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu gitu. Intinya iya, publik maunya begitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Dan kalaupun ke AS artinya harus menempuh jalur hukum dulu ya. Betul. Kalau misalkan AS menyatakan bahwa itu adalah haknya, maka kuatkan dulu nih legal standing bahwa itu adalah haknya gitu. Baru kemudian menempuh lebih jauh ya gitu. Selain itu, Novi juga memberikan tanggapannya ketika Gary Julian sebagai ketua yayasan yang baru ditemani Densu disambut antusias saat memberikan bantuan bencana alam yang diketahui merupakan pengalihan dari dana donasi Agus. Ada sebanyak 20 truk bahan kebutuhan pokok yang diberikan kepada para korban bencana alam di NTT dan dengan jumlah dana mencapai 1,7 miliar. Dan semuanya berjalan lancar dan sampai kepada para korban bencana alam di NTT. Lalu, apa alasan sebenarnya hingga Novi memilih mengalihkan donasi Agus untuk para korban bencana alam NTT? Benarkah melihat para korban menyambut antusias Denny Sumargo dan Gary membuat Novi merasa senang sekaligus puas karena merasa pengalihan uang donasi mata Agus sudah dilakukan di tempat yang benar, yaitu di tempat yang membutuhkan bantuan? Dan benarkah juga dengan pengalihan donasi Agus kepada para korban bencana alam NTT menandakan bahwa urusan Novi dengan Agus sudahlah selesai? Oke. Nah, kalau ditanya, saya bingung ya, karena nggak ada statement itu gitu loh. Mungkin ini masalah internal yang harusnya tidak perlu di-up ke media gitu, karena yang saya jelaskan mungkin lebih ke SOP-nya gitu, SOP internal yang ini sudah dikeluarkan seperti itu, tapi sudah clear harusnya ya, dan tidak ada masalah lagi. Makanya saya bingung juga ada orang-orang yang membuat video atau menggoreng berita supaya ramai, itu tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu. Karena yang selalu saya pertegas, saya juga mau ini selesai, jangan dibilang nanti saya mendapatkan keuntungan atau apa, saya nggak ada diuntungkan sama sekali. Itu lebih ke intinya. Yang pertama ada kegiatan yang harus saya lakukan, dan saya pun kan sudah bukan ketua yayasan lagi ya, itu aja sih. Sudah bukan ketua yayasan lagi. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya kan juga ada kontrak lah live streaming, jadi kayak sesuatu lah seneng lah, apapun itu pasti kita terus senang, bahagia, alhamdulillah. Apalagi kan ada orang yang merasa bersyukur mendapatkan bantuan tersebut. Betul, tapi harus sesuai dengan SOP-nya. Betul. Kalau itu sih kita malah kita nggak masuk ke ranah itu, karena memang bisa saja kemudian di media bilang setuju, tapi faktanya kan nggak, misalkan di media setuju, tapi kan buktinya masih ada gugatan nih yang masih nyangkut gitu. Nah ini yang harus dituntaskan sebenarnya. Kalau memang setuju, maka gugatan itu bagaimana nih statusnya, itu sih lebih.
Namun, di tengah aksi sosial membantu para korban bencana alam di NTT tersebut, tersiar juga jika antara Novi dengan Denny Sumargo sempat dikabarkan pecah kongsi. Novi di satu pihak versus Denny Sumargo dan Gary Julian di pihak lain. Sinyal itu terkuak beranjak dari postingan netizen yang mengaku bingung terkait uang donasi. Yang ia dengar uang donasi tersebut sempat ditahan Yayasan Peduli Kemanusiaan, namun di sisi lain, Denny Sumargo sudah berada di Labuan Bajo Flores Barat bersama Gary Julian menuju lokasi ribuan korban bencana alam akibat erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT saat itu. Lalu aksi saling menanggapi antara Denny Sumargo dan Novi pun terlihat di sosial media, seakan menyiratkan mereka kini berada di dua kubu berbeda alias pecah kongsi. Lalu seperti apa Novi menanggapinya? Sedangkan pernyataan Densu di media sosial dan juga terkait sebuah video di mana Densu mencurigai 5 sosok yang patut diduga menyebarkan rekaman percakapan antara dirinya, Farhad Abbas, ke media sosial, geger hingga publik pun mempertanyakan sosok yang membocorkan rekaman telepon tersebut kepada Denny Sumargo. Dan ia mengungkap bahwa ada 5 orang yang diduga membocorkan rekaman telepon tersebut, yaitu Farhad Abbas, Novi, dirinya sendiri, almarhum Alvin Lim, dan Pablo Benua. Namun, Denny Sumargo memberi clue bahwa dengan bocornya percakapan telepon tersebut, ada seseorang yang paling diuntungkan. Namun, ia tidak mengungkap inisial orang tersebut. Kok siapa yang nyebarin rekaman video itu kok? Rekaman apa? Suara itu kok. Oh suara, Iya. jadi suaraku yang bocor Iya ya kok. sama suara Pablo. Iya. Petunjuknya begini, ada 5 orang yang diduga, Farhad nomor 1, Pablo, kemudian almarhum Alvin, Ya Alvin Lim. saya, Ya. dan mungkin Novi. Oke. Jadi 5 kepala. Tapi kalau kau dengar itu isi di dalam rekaman itu pasti kau jelas siapa yang paling diuntungkan dari tersebarnya isi rekaman itu. Oke kok. Dari situ kau bisa tahu kira-kira petunjuknya arahnya kemana. Tapi ini belum tentu benar. Oke kok. Cuman itu petunjuk yang saya dapat terakhir, nanti saya lihat di kepolisian karena saya sudah bikin laporan. Nggak ada masalah apa-apa. Itu mungkin banyak orang yang seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ada masalah sama siapapun. Terakhir komunikasi, sibuk masing-masing. Terakhir komunikasi pas Mas Gary sebelum berangkat itu. Statement bahwa penghalangan dari Teteh itu sebenarnya tidak benar ya. Memang faktanya ada kejadian itu tapi masalah internal saja. Apa itu masalah internal? Karena kan pergantian ketua kan baru nih, pergantian ketua baru, terus pengurus juga baru, sehingga di situ kemudian yang menjadi permasalahannya. Tapi itu udah clear dengan berpindahnya uang full ke NTT ya, jadi nggak ada masalah. Kalau tadi pertanyaannya kenapa Teteh nggak berangkat? Yang pertama karena Teteh sudah bukan lagi pihak yayasan, sudah ada pihak yayasan yang mewakili gitu, jadi nggak mungkin double kan gitu sih. Hasil mana pengalamannya waktu di NTT ya Teh? Belum ketemu karena Teteh kan berapa hari sakit teman-teman, habis dari luar itu sakit flu parah gitu, jadi memang belum ketemu, baru keluar hari ini dan kemarin. Pecah kongsi gimana nih Abang mungkin? Karena mengupload di sosial media. Yang kemarin status kemarin sama beberapa konten Abang. Saya mau bahas itu nggak terlalu penting. Lalu seperti apa kecewa dan sakit hatinya Agus kepada Denny Sumargo, Novi dan Gary Julian karena sudah mengalihkan dana donasi Agus kepada korban bencana alam di NTT? Benarkah Agus kembali down? Bahkan sampai merasa seolah sudah dibunuh perlahan-lahan oleh ketiga orang tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best!
Pemirsa, intens investigasi. Jika menurut pihak Novi dan Denny Sumargo mengalihkan dana donasi Agus kepada para korban bencana alam merupakan tindakan yang tepat, namun tidak begitu halnya dengan Agus. Dianggapnya keputusan Denny Sumargo dan Gary Julian yang mewakili Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan untuk mengalihkan penyaluran dana donasinya untuk korban bencana NTT benar-benar memantik rasa kecewa dan sakit hati yang mendalam buat Agus. Ya, Agus merasa terluka secara emosional karena dana yang seharusnya digunakan untuk perawatan fisik dan mentalnya, nyatanya malah disalurkan untuk korban bencana di tempat lain. Agus pun mempertanyakan apa yang jadi alasannya dan apakah para selebriti itu tidak mempunyai hati nurani kepada orang yang sedang dilanda sakit seperti Agus. Bagaimana tidak, Agus yang selama ini berjuang untuk pemulihan fisik dan mentalnya justru merasa dikhianati oleh orang-orang yang sebelumnya mengaku berniat membantunya, yaitu Denny Sumargo, Novi, dan juga Gary. Kecewa banget gitu ya, di saat mental Agus sudah naik, udah mulai stabil, tapi dengan posisi ini, dengan fisik Agus masih sakit, masih banyak luka-luka, tapi atas perlakuan mereka itu cukup menyakitkan, cukup kecewa gue rasa gitu ya. Yang tadinya Agus tuh pikiran sehat, tapi mereka ya kalau misalnya orang-orang kecil gitu yang ngolok-ngolok Agus, oke lah gitu ya. Ini orang yang udah punya nama, public figure gitu. Tega gitu ya. Tega aku bilang. Kenapa aku bilang tega? Emang kenapa mereka harus melakukan hal seperti itu gitu? Mereka kan sebagai public figure, orang yang cerdas, orang yang ngerti hukum lah menurut Agus gitu. Tapi kenapa perlakuannya ke Agus gitu, seakan-akan Agus tuh dipandang orang yang sangat rendah sekali gitu. Kemana hati nurani mereka? Itu aja sih. Apakah orang kecil nggak hak untuk bahagia? Itu aja sih. Belum cukup, Agus juga mengatakan bahwa dirinya saat ini sangat terpuruk, padahal mentalnya sudah sempat membaik, namun mendengar kabar terbaru terkait donasi pengobatan matanya sudah dialihkan untuk para korban bencana alam NTT, maka semuanya jadi nestapa baru lagi buat Agus. Ditambah lagi seolah menjadi sia-sia karena Agus sudah mencabut laporan polisi terhadap Novi, mengharapkan dengan mencabut laporan akan membuat kondisi makin membaik, tapi kenyataannya malah memburuk. Dan Agus tak menyangka mereka setega itu kepada Agus. Emang nggak ngelihat kondisi Agus seperti apa? Agus setiap malam nangis, sedih. Tapi aku rasakan sendiri rasa sakit itu. Ini namanya mereka itu membunuh Agus secara perlahan-lahan. Membunuh Agus secara perlahan-lahan mereka. Mereka orang besar, ngerti seharusnya gitu. Gimana kalau mereka jadi orang kecil seperti Agus? Gimana perasaan mereka? Iya. Agus sangat kecewa, itu aja sih. Kenapa mereka memperolok? Janganlah mereka memperlakukan hal seperti itu terhadap Agus gitu. Agus juga manusia biasa, punya hati. Kita juga memang udah damai, udah cabut semua laporan, tapi apa yang dapat? Nggak ada hasilnya. Mereka yang memulai. Ya sedih lah Agus. Coba lihat nih, ini kalau dilihat luka Agus nih, cukup sakit aku rasa. Malam Agus nggak bisa tidur. Emang mereka nggak tahu diolok-olok seperti itu. Mata Agus nggak bisa ngelihat. Mau lihat nih, ini buka nih, aku buka tangan Agus. Jangan. Iya, aku sedih banget aku dibuat seperti itu gitu. Kemana hati nurani mereka semua begitu? Kisruh donasi Agus dialihkan kepada para korban bencana alam di NTT juga mendapat kecaman dari Farhad Abbas. Ia pun mengecam tindakan dan sikap dari Denny Sumargo dan Gary Julian yang mengalihkan dana donasi Agus kepada para korban bencana alam di NTT tersebut. Menurutnya, misi kemanusiaan yang dilakukan Denny Sumargo dan Gary itu adalah misi kemanusiaan cari gara-gara karena mengganggu rasa keadilan orang lain. Dan memilukannya lagi, keadilan untuk seseorang yang cacat, terzalimi, bahkan dibuli.
Dan atas kejadian ini, tim pengacara Agus pembela kaum lemah di luar Farhad Abbas pun sudah melakukan suatu upaya dengan melaporkan 4 orang yang dianggap menahan dan mengekapkan donasi Agus, termasuk Denny Sumargo, Novi, dan Gary Julian. Menganggap ini adalah misi kemanusiaan yang namanya cari gara-gara. Kalau cari gara-gara itu adalah mengganggu rasa keadilan orang. Kalau orang kecil dengan orang bodoh saling melukai atau menyakiti, masih bisa kita maklumi. Tapi kalau orang cacat, orang yang terzolimin, orang yang teraniaya, kemudian dikerjain, digara-gara, dizolimin, dibodoh-bodohin, dan dikata-katai, dipermalukan oleh orang-orang pintar, orang-orang terkenal, menurut saya itu sangat miris gitu. Ya. Karena menyangkut ketidakadilan itu bukan lagi Agus berjuang tidak keadilan. Ini bukannya meraih keadilan, tapi dihajar sama orang-orang yang dulu membantu dan berteman. Densu yakin bahwa dia akan mengawal dan menyikat orang-orang yang mengambil uang Agus. Nah sekarang ini uang kemana saya nggak tahu. Siapa yang harus disikat, ya? Nah, jadi saya nggak mau komentar itu lagi. Yang jelas apa yang terjadi saat ini, tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya, ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang, ya, yang dianggap, ya, menahan, menggelapkan atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu. Karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Karena uang yang masih konflik, yang masih digugat mereka di perdata dibawa ke daerah bencana alam gitu. Bayangkan kalau tiba-tiba terbukti bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum, apa yang terjadi? Bagaimana nasib orang-orang yang kalau mereka pun bisa mengganti hukum tidak seperti itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.